saw your face, I fallen in love, yeah, it's instant, yeah, God bless. Hey girl, I wanna be with you. Look at me now, I belong to you. Like Adam and Eve, just me and you. My heart is so blue. Love is so true, I can't lie, yeah, for sure. I just follow my own route. Can't live me, I can't live without you. Till I go blind, all I want is you. Kiss me till my face numb, let them know that you're my number one. I need your love, every second of your heart like a hero in the power. I swear to God. Siapa yang kotak, siapa yang lingkaran. Sistem segitiga saya ekstalan serangai. Mereka rebutan podium, suara kolektalan helium. Masa kecil kurang kalsium jadi katalog finish ini kakstium. Tuh anak pungut di hip hop bilang yo 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 yo. Saya bikin kau jadi mabdo nggak bilang wo yo. Yang bilang nyoskol itu tayang osko jadi tayang. Bilang oskol itu tayang suka bilang lebih tai. Kompor terus jadi orang yang kreatif. Negatif terus kapan kau mau jadi positif. Majunya hip hop Indo akan jadi angan-angan. Yes, hari ini hadir di Bapote, balik lagi bareng Umi Mopsen, dan barusan kan Bapote udah nonton VT dari narasumber kita. By the way, apa kabar? Semoga sehat selalu, walaupun Kupang sekarang kayaknya lagi pada hujan, mendung, rintik-rintik. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat dengan menyambut bintang tamu kita, karena beliau adalah seorang musisi hip hop. Langsung aja, ini dia Vanaxel. Halo Kak, apa kabar? Halo Kakak. Sehat? Sehat. Walaupun hujan ya. Tapi tadi perjalanan ke sini aman nggak? Aman. Aman ya, walaupun Kebetulan ada hujan. pakai mobil. Oke, mantap. Kalau saya kebetulan pakai ojol. Berarti pulang bisa nebeng. Anyway, Kak Axel, thank you loh udah main ke Bapote hari ini. Terima kasih juga. Dan kita juga semangat karena hari ini bakal ngobrolin soal hip hop. Ya benar. By the way, sebelum kita masuk ke hip hop, Kakak sendiri kesibukannya apa Kak sekarang? Saya kesibukan sekarang lagi produce project lagu. Oke. Lagi fokus buat album. Buat album, Ya. wow. Albumnya pasti hip hop. Iya pasti. Kesibukan lainnya mungkin? Kesibukan lainnya lagi mau ambil pendidikan lagi di Lanjut Jogja. S2. Kebetulan ambil sertifikasi buat AMDAL. Buat apa? AMDAL. AMDAL apa tuh? AMDAL itu buat ya pokoknya urusan perizinan gedung lah gitu. Oh wow, keren banget tuh, lumayan. Kawan dong yang mungkin sekarang lagi bingung mau cari jurusan apa nih, cari jurusan yang beda. Karena biar gampang mencari kerjanya ya nggak sih? Benar. Oke, hip hop. Kenapa milihnya hip hop nih? Karena dulu singkat cerita bokap kan pemain bola. Oke. Nah, bokap pemain bola, dulu sempat main di PSK Kupang ya dulu. Oh oke. Terus kayak nyuruh saya untuk main bola gitu. Main bola. Mengikuti jejak ya, biasa Iya. orang suka gitu. Jadi kayak maunya anaknya tuh harus bisa main bola Iya. gitu. Tapi seiring berjalan waktu saya tiap kali main bola tuh kayak ada kekurangan gitu. Kayak ya, ada kurangnya gitu. Iya, siap, Dan siap. akhirnya di situ juga kadang ada cemooh oleh teman-teman kayak bilang, "Ah, masa bapak yang jago main bola anaknya enggak?" gitu kayak Oh gitu. iya betul, Nah, betul. jadi resiko ya. jadi kita waktu itu kan masih kecil, jadi mentalnya kan down. Iya. Nah, akhirnya saya mencari opsi lain, musik gitu. Jadi lebih senang dengar musik gitu. Akhirnya kebetulan di sini di kompleks saya tuh sering-sering putar lagu-lagu hip hop kayak gitu. Oke. Teman-temannya, tetangga kayak gitu. Akhirnya oh asik juga nih. Akhirnya kebiasaan terus yang dibawa saya sampai sekarang. Oke, jadi awalnya suka hip hop karena emang tetangga-tetangga pada hip hop. Iya, Jadi dan ikut-ikutan. teman-teman semua Tapi juga. orang tua walaupun kakak nggak jadi pemain bola, in the end of the day. Ya, syukurlah sampai sekarang Bapak masih support, Mama juga support. Oh, Ya. alhamdulillah. Akhirnya. Akhirnya Ya. support. Berarti sebelumnya Sebelumnya support, masih support. nentang gitu kayak lu ngapain nge-hip hop gitu nggak jelas kayak gitu. Mending ngapain kayak gitu. Iya. Nah, Terus sekarang karya-karyanya bisa kita saksikan di mana? bisa dinonton di YouTube Vanaxel, terus sama di YouTube Hip Hop Lembata Foundation. Wow, Lembata Foundation. Iya. Kok bisa sampai Lembata? Karena memang saya asli Lembata. Oh Iya. gitu. Terus Asli sekarang pindah ke Kupang atau karena Sekarang sekolah? kebetulan saya pindah ke Kupang, terus kita buat pergerakan namanya Reformasi Kupang. Apa? Reformasi Kupang. Reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi Kupang itu kumpulan dari komunitas-komunitas hip hop Kota Kupang. Itu ada United of Solor, HLF, LHC, H2K, Alkopeta, masih banyak lainnya. Oh, oke. Banyak kok komunitas hip hop di Kota Kupang. Tapi emang hip hop sama rap itu ada beda nggak? Ada bedanya. Kalau hip hop itu kumpulan elemen. Jadi ada b-boy, graffiti, MC, DJ itu tergabung dalam
bentuk badan hip hop. Gitu. Oke. Kalau rap itu bagian dari hip hop. Oke. Nah kalau kakak sendiri sebutannya apa nih? MC? MC. 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 MC-nya itu berarti apa? MC itu Master of Ceremony. Jadi Jadi dia kayak dia tuh bagian dulu itu waktu ketika ada block party tahun 1970-an. Oke. Nah, itu di situ ada orang yang dia kayak mengiring gitu, mengiring DJ. Itu namanya MC. Ya, bisa disebut gitu. Dia yang pegang mikrofon, dia yang mengatur crowd gitu. Namanya MC. Makanya sekarang juga kakak lebih milih jadi MC. Iya. Keren banget. Bisa Sekarang udah berapa tahun nih kakak? Kalau kita bisa bilang berarti udah mulai masuk ke ranah profesional hip hop ya? Iya, Bukan benar amatir sekali. lagi nih. Oh, Nah bukan. prosesnya itu kayak gimana? Prosesnya itu waktu saya sejak SMA. SMA mulai tuh SMA nyanyi. itu mulai belajar dari download aplikasi gitu. Pokoknya jangan download yang bajakan ya pokoknya. Oke, Ya. harus beli itu yang original. Harus beli yang original. Jadi kebetulan ada teman yang dia kayak bisa ngehack gitu. Jadi Oke. kita akhirnya ngedownload lah aplikasi itu buat coba-coba bikin kan. Akhirnya belajar, bisa bikin ya pokoknya alatnya tuh seadanya lah. Pakai headset yang headset warnet kayak gitu-gitu. Akhirnya walaupun hasilnya nggak memuaskan tapi kita Tapi ada terus langkah konsisten. Ya, konsisten terus akhirnya udah 12 tahun sampai sekarang. Nah keren banget tuh pemirsa. Semuanya itu asalkan ketong mau. Iya. Soalnya harus punya modal mic mahal Iya, benar. atau kamera yang keren, iya nggak sih? betul sekali. Tapi awal mula akhirnya kakak merasa, beta nih bisa loh nge-hip hop. Awalnya kan suka doang nih. Iya. Terus ngerasa beta suka, beta bisa. Bahkan kakak sampai nyiptain lagu. Iya, Nah benar. itu gimana ceritanya? Itu memang kita punya influence kan. Jadi punya influence. Jadi Siapa nih influence? ini mesin Gun Kelly. Oke, oke. Jadi kita punya influence dan terus dengar lagunya. Akhirnya terpikir bahwa bagaimana kalau saya kayak ATM gitu, amati tiru modifikasi. Iya, iya siap. Ya, kayak gitu. Setuju. Berarti bukan plagiat. Jadi ya sudah saya mulai mengikuti karir si MGK ini dan mulai termotivasi untuk bisa belajar bikin lagu yang lebih bagus kayak gitu. Ya, kayak Ada yang membedakan nggak karya-karyanya kakak? Apakah pakai bahasa Kupang atau pakai bahasa Indo, bahasa Inggris? kalau untuk bahasa sih saya bebas sih, bebas. Jadi kalau misalnya sesuai temanya juga. Kalau misalnya mau bikin lagu-lagu Timur, pakai bahasa Timur. Kalau misalnya bikin lagu-lagu kayak untuk semua kalangan dengar, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Gitu. Berarti kondisional. Ya. Lagu pertama yang kakak ciptakan itu tentang apa? Lagu pertama tuh, kebetulan sudah tidak ada di platform manapun. Oke. Jadi lagu cinta gitu. Oke. Nah, lagu-lagu Oh cinta. ini biasa anak SMA lagi Iya, ya kan? iya. Masa-masa jatuh cinta Iya. lagi ya. Terus gimana lagunya? Lagunya tentang jatuh cinta, terus saya mulai waktu itu sejak SMA mulai ikut kayak pensi-pensi anak SMA gitu, Oke. nyanyi-nyanyi gak jelas lah, pokoknya hobi, pokoknya suka nyanyi kayak Iya. gitu. Akhirnya saya terbanglah ke Jawa, ke Malang. Buat? Nah, buat kuliah. Kuliah, Ya, oke. saya- Merantau ngomong Merantau. ceritanya. Modal nekat. Oke. Modal nekat. Jadi saya ke Jawa dan kebetulan di sana saya ketemu teman-teman di kampus yang sefrekuensi. Sefrekuensi. Paling penting sih ya ketemu Iya, yang kayak gitu. sefrekuensi. Akhirnya kita ngebahas soal hip hop. Gimana nih? Kamu punya pengalaman apa? Saya punya pengalaman apa? Kita saling bertukar pikiran kan. Akhirnya saling belajar dan saya juga belajar lumayan lama ya. Akhirnya ikuti kayak komunitas-komunitas, acara-acara kayak underground rap kayak gitu-gitu. Akhirnya punya banyak teman di sana dan sampai sekarang syukur puji Tuhan masih berkarya di hip hop. Luar biasa. Ya. Jadi kawan-kawan juga tuh bisa belajar kalau waktu saat ketong diberi kesempatan untuk merantau itu saatnya betul-betul ketong untuk menimba ilmu. Iya, Tidak hanya di perguruan tapi juga di luar. Karena biasa ilmu kehidupan itu malah justru dapatnya di luar. Iya. Bahkan kakak aja sekarang udah bisa ciptain lagu, udah bisa nge-hip hop dan pastinya pede. Iya. Kunci percaya diri dari seorang Excel apa nih? Kuncinya kalau saya sih don't think just go. Gitu. Don't think just go. Iya. Oh itu gimana tuh? Jadi kayak lo nggak usah banyak pikir gitu, Gas sudah pokoknya. langsung gas, nggak usah banyak pikir, eksekusi kayak gitu. Tapi kan kadang orang bisa pikir, nanti kalau ketong kebanyakan gas takutnya dikira tong kosong nyaring bunyinya atau apa. Nah Ya. menurut kakak gimana? Ya dalam
artinya bahwa gas itu artinya Udah lo harus punya yakin persiapan. gitu, Oh. ya, lo harus yakin bahwa lu buat ini pasti jadi gitu, kayak gitu. Itu penting banget sih. Ya, Jadi sekarang kakak fokus kehidupannya semuanya di hip hop. di hip hop, pure hip hop untuk Pure sekarang. hip hop. Ada nggak sih rencana ke depan mau bikin apa? Atau pernah apa namanya collab mungkin sama? Oh, kebetulan ada beberapa project di album terbaru, ada Jackson Seran, Wow. terus ada NK, kebetulan itu 6 besar X Factor. Wow, oke. Terus ada beberapa rap Echo Show. Iya tahu. Ini bakal gede banget sih berarti Iya, proyeknya. makanya. Ini proyek niat. Iya. By the way kalau kakak bikin kayak gini itu budgetnya pribadi ataukah ada manajemen yang menaungi? Untuk album yang ini kebetulan pribadi. Wah bener serius. Serius? Berarti kakak bocor nih. Ya nekat. Don't think, just go. Iya. Iya. Tapi yang bikin kakak kayak biasa ketemu ya, walaupun ketemu eksekusi sesuatu, kita kan mengharapkan menghasilkan. Apa yang bikin kakak yakin bahwa ini pasti bakal diterima nih musik gue, ini bakalan jadi sesuatu nih? Karena selama 12 tahun ini saya sudah menganalisis. Gitu. Oke. Ya, menganalisis bagaimana cara biar bisa masuk. Kayak gitu. Akhirnya kebetulan kemarin saya dikontak sama timnya Echo Show untuk masuk ke labelnya mereka gitu. Wow, aduh amin. Terus apa nih Spoiler jawabannya? lah. Mereka, puji Tuhan mereka setuju. Jadi kakak oke nih? Iya, oke. Kapan sudah tanda tangan? Kebetulan kemarin. Sudah Kemarin tanda tangan? sudah, iya. Oh selamat. Luar biasa Putra NTT guys. Oke, Kita siap. tunggu karya-karya selanjutnya. Dan setelah ini kita akan saksikan gimana seorang Excel akan nge-MC aka nge-hip hop aka nge-rap. Jangan kemana-mana tapi Bapak T omong di podcast TVRI NTT. Yes, sir. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat selai rambutmu, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Ku ada untukmu. Dan kayak hari ini tuh kita ngebahas tentang hip hop. Nah, Kak Van Excel juga udah gabung di manajemen profesional. Pasti kita pengen tahu gimana perjalanannya, karena nggak gampang untuk kita bisa masuk, apalagi dunia musik ini kan apa ya, cukup selektif ya, dan agak sulit, pokoknya susah banget. Nah, sekarang kamu bisa dikasih tips juga ke teman-teman kita, anak-anak muda, biar jangan berhenti bermimpi. Bahkan ketong yang anak lokal sekarang udah mau go nasional nih, silakan. Ya kalau menurut saya sih, kalau untuk anak muda, kalau lu rasa lu punya sesuatu, punya bakat, lu jangan pernah berhenti atau jangan gak yakin kalau lu tuh gak bisa. Jadi harus yakin, pasti bisa, pasti ada jalan. Yes, dan pasti jangan berhenti berusaha Kak ya. Iya, benar. Nah, kalau kita ngomongin soal hip hop, terus zaman sekarang kan ada tuh yang lokal udah go internasional, Rich Brian ya. Ya, Dia udah bisa jadi MC yang keren banget. Nah, menurut kakak ngelihat sosok-sosok anak muda yang sekarang udah bisa bahkan sampai internasional, menurut kakak seperti apa? menurut saya kalau untuk anak muda yang sudah go internasional itu sangat mengharumkan nama negara kita ya. Iya betul. Ya benar. Setuju. Ya, karena memang mereka tuh merupakan salah satu aset negara menurut saya. Ya, apalagi kalau misalnya kalau untuk daerah kita kayak kakak gini juga sebenarnya aset daerah juga. Iya. Iya, karena kita juga anak muda ini salah satu penerus generasi daerah juga. Betul. Kayak gitu, benar.
kayak gitu. Makanya kalau ketemu punya bakat jangan pendam, jangan Iya. cuma jadi penyanyi kamar mandi. Iya, makanya. Atau jangan cuma tulis-tulis lirik di notes, tapi bagaimana ketong harus implementasikan itu yang nggak sih Kak Fani? Benar sekali. Nah Kak Excel, kalau di ketong ngomong di NTT menurut kakak perkembangan musik hip hop sekarang di NTT suka mana? Kalau perkembangan musik hip hop di NTT sendiri menurut saya butuh diperhatikan lagi ya sama pemerintah. Setuju sih. Iya, karena anak-anak muda sekarang di sini mereka tuh punya bakat, mau, cuman fasilitasnya masih kurang. Jadi butuh difasilitasi kayak contohnya nih di Ambon. Di Ambon tuh mereka musisi-musisi itu dikasih wadah gitu. Oke, jadi wadah misalnya gimana Kak? Iya, dikasih wadah jadi kayak dikasih aula, satu aula. Di dalamnya tuh full sama dengan kayak ada studionya, kayak tempat-tempat ngeband, kayak gitu-gitu. Jadi saya minta kalau misalnya mau anak-anak kita lebih kreatif lagi dalam berkarya, sebaiknya dari pemerintah bisa mensupport gitu, mensupport anak-anak muda, entah mau bangun apa kek, pokoknya berbagai macam lini gitu, dari berbagai macam lini. Setuju sih, karena mungkin sudah ada nih bibitnya. Cuman mau nuangin atau dikembangkan, diasah lagi tuh tidak semua punya privilege untuk dikasih les sama orang tuanya. Tapi kalau punya wadah yang pemerintah naungi mungkin bisa keren ya. Ini bakal di notes juga nih pastinya sama kita semua. Semoga suatu hari nanti atau ada sponsor-sponsor yang mau bikin wadah biar semua musisi bisa gabung di situ, anak NTT bisa berkarya semua. Karena kalau tong lihat sekarang hampir semua kita nih sudah banyak yang jadi content creator, banyak yang mau mulai berkarya. Jadi kalau diasah dengan lebih profesional pasti bakalan lebih membanggakan lagi. Iya, benar sekali. Kak Excel udah gabung di manajemen yang keren juga. Kerjaannya juga udah banyak. Seorang Excel tuh hari-harinya seperti apa sih dari bangun pagi? Apakah bangun pagi langsung nge-rap kah? Atau biasanya daily activity seorang hip hoppers tuh kayak gimana? Kalau sebenarnya normal sih. Oke. Normal kayak bangun tidur, terus kadang kalau bedanya tuh kalau seniman ciptakan lagu tuh kadang kalau kita lagi tidur tiba-tiba nemu inspirasi tuh harus bangun gitu. Oh iya. Entah lagi di kamar mandi ngapain gitu. Tiba-tiba dapat nada tuh langsung harus keluar terus rekam dulu baru masuk mandi lagi. Oh iya, Kayak karena gitu. kalau Anda pasti lupa. Iya, kalau enggak nanti pasti lupa. Iya, Jadi kalau kakak sendiri mainnya alat musik apa? kalau saya kebetulan kita kan ada aplikasinya gitu, produce lewat ini bukan sponsor ya, lewat FL Studio, Fruity Loop namanya. Nah, lewat situ jadi kita bikin musik digital kayak gitu. Jadi semua jenis musik bisa kita masukkan ke dalam gitu. Oh, berarti kita nggak perlu harus kayak bisa main gitar Iya, atau main piano. seorang produser tuh dia tuh nggak harus bisa main gitar, main piano, nggak harus. Tapi dia mengerti feeling dan tahu feeling nada gitu. Jadi mengerti feeling nada, terus kayak paham ketukan dan bisa mengerti aplikasinya. Oh, berarti ini insight baru juga nih buat kita semua ya. Iya. Jadi kalau saya sekarang kayak beta nih contoh main gitar, contoh main piano. Yang penting kita bisa tahu feeling nada Iya. Nanti masuk ke ada aplikasi gitu ya. Iya. Sip. Belajar, follow Van Excel biar tahu informasi lebih lengkap. Setelah ini ada The Timur dan kita bakalan ngobrol seru-seru lagi bareng Kak Excel yang udah nggak sabar kira-kira Kak Excel kalau nge-MC itu kayak mana. Jangan kemana-mana, tetap di Bapote, Baopong di podcast TVRI NTT. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat
selalu nyaman bersama, janji takkan mana-mana ya. Oh, hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Yeah, puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan mana-mana. Puja-puji tanpa kata, selalu nyaman bersama, janji takkan mana-mana. Yes sir. Finaxa Lega Hey, EXO on Finaxo. Kau jangan pura-pura. 3, 2, 1. Kau jangan pura-pura. Pura-pura. Kau butuhkan rupiah. Rupiah. Kau jangan pura-pura. Pura-pura. Kau butuhkan rupiah. Hey, zaman sekarang jangan lagi munah. Di sana di sini semuanya butuh rupiah. Dari bocil sampai lanjut usia, dari yang waras sampai yang lagi rukiah. Oh mama mia, macam Betty La Fea, yang jelek jadi cantik semua kena rupiah. Banyak mereka cari rupiah gara-gara rupiah. Si Mia tak pernah kuliah. Jangan berharap modal tampang doang. Kalau dompet kosong mending lu jadi si bolang. Yang dompet tebal langsung dipanggil sayang. Yang sakunya lagi rata mending sana lu pulang. Barang KW ori semua pakai rupiah. Internet dan tiap hari juga butuh rupiah. Untuk gombal si dia sampai dia gelisah. Jangan putus asa bro, ada pelicin rupiah. Shish. Kau butuhkan rupiah. Kau jangan pura-pura. Hey, 3, yeah. Kau jangan pura-pura. Kau butuhkan rupiah. Kau jangan pura-pura. Kau butuhkan rupiah. Hey, kamu tak perlu pura-pura. Butuh rupiah untuk hura-hura. Jual suara ampe payudara, rela jadi simpen pejabat negara. Please gak usah munafik. Mereka lihat fisik fix. Beli make up, ganti lipstick. Butuh rupiah biar tampil cantik. Kalau yang punya kantong tebal, yang sulit bisa tampil simple. Jadi instan untuk naik level. Kalau punya rupiah, taking over. Kalau cuan, yeah, kau tak perlu ruang. Yeah, kau jangan pura-pura, come on. Kau butuhkan rupiah. Kau jangan pura-pura. Everybody studio TVRI. Say. Pura-pura. Kau butuhkan rupiah. Kau jangan pura-pura. Kau butuhkan rupiah. Once again, kau jangan pura-pura. Kau butuhkan rupiah. Kau jangan pura-pura. Kau butuhkan rupiah. Yeah. Itu tadi EXO. Bapote, thank you. Keren banget.
Kau jangan pura-pura, pura. Oke, cerita tentang lagunya. Gimana tuh? Rupiah suka tuh saya. Itu gimana lagunya? Itu Judulnya adalah Gara-gara Rupiah. Gara-gara Rupiah. Ya, itu lagu kebetulan featuring sama Eko Show. Eko Show, oke. Iya. Gimana tuh cerita lagunya? Cerita lagunya tentang lo jangan munafik lah, lo juga butuh duit gitu. Iya. Tapi emang semuanya juga nggak harus uang sih, kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Itu keren banget lagunya. Siapa yang ciptain, Kak? Kebetulan kalau di lagu ini masing-masing nulis liriknya gitu. Oh, jadi kayak bagiannya siapa? nulis? Bagian saya tulis sendiri, bagian Bang Eko tulisnya Bang Eko. Oh, yang penting, gitu ya ternyata hip hop. Yang penting tuh liriknya nyambung. Iya, kayak gitu. Tapi keren banget sih. Musiknya juga apa ya, original gitu ya, Iya, beda. kebetulan musik itu yang produce saya sendiri. Oh ya? Wah keren. Anak lokal guys. Nah by the way, baru-baru ini juga Kak Excel nih ngeluarin lagu Gambling. Mei ya? Iya. Mei atau Juni? Mei kan Iya. benar. Nah, boleh ceritain nggak tentang kisah lagu Gambling? Oh, lagu Gambling itu ceritanya tentang di hip hop itu kayak apa ya? Pergolekan di dunia hip hop sih. Jadi kayak di hip hop tuh ada berbagai macam kayak ada kubu gitu, kubu-kubuan. Jadi gak kayak anak SMA gitu, kayak kubu-kubu sini, kubu sana kayak gitu. Biar buat ngerosting ya? Iya, buat ngerosting gitu. Iya. Hip hop kan pokoknya identik lah sama roasting-roastingan kayak gitu kan. Jadi Gambling itu di lagu Gambling sendiri itu tentang siapa yang real, siapa yang fake kayak gitu. Oke. Siapa yang real. Jadi ada yang sok-sok real. Jadi dia tuh kayak ngadopsi budaya hip hop luar. Terus dia bilang dia tuh paling real gitu. Padahal sebenarnya dari hip hop itu sendiri dia tuh universal gitu sifatnya. Dia tuh bisa berkembang dari setiap budaya apapun. Nah, jadi kayak contohnya dari Hip Hop Lembata Foundation nih. Itu dia hip hop juga, cuman dia selipin tuh sama lagu acara kayak gitu. Kayak lagu joget kayak gitu, tapi dibikin hip hop. Kan sekarang kan ada dangdut dibikin hip hop kayak gitu. Nah, tapi anak-anak yang real itu mereka mempertahankan idealisnya gitu. Bahwa sebenarnya hip hop itu bukan kayak gitu. Harusnya kayak gini nih. Harusnya gini real gitu. Nah, kayak gitu. Akhirnya mereka stuck di situ aja kayak gitu. Gak berkembang gitu. Gak ngerti pasar lah kalau kasarnya kayak gitu. Oke, berarti ini adalah kisah nih dari lagu Gambling, adalah kegelisahan dari teman-teman musisi akhirnya kayak sebenarnya tuh harus kayak gini nih. Iya. Sambil kayak gitu ya. Oke. Nah, kita juga udah tadi Kakak ada sama Eko Show. Sebentar lagi ada sama Jack Seran dan lain-lain. Apa sih yang bikin Kakak kayak waktu ketemu misal ya, kayak ketemu Jackson, wah Be harus feature sama dia, Be harus collab sih sama dia. Nah, apa yang bikin Kakak, alasan-alasan apa sih yang bikin Kakak pengen collab sama artis-artis yang lain? Oh, kalau untuk Jackson Seran sendiri, menurut saya dia memang rapper berbakat gitu. Berbakat. Dan dia punya apa? Dia pembawaan lagunya ada karakternya. Ada karakternya. Jadi saya nggak asal collab sana collab sini, tapi saya juga melihat karakter orang ini punya karakter apa enggak gitu. Biar saya bisa ajak collab, dan dari segala musiknya juga menurut saya overall enak-enak semua sih. Kayak gitu. Sesuai lah sama vibe saya gitu di album saya yang akan datang. Amin, kita tunggu. Ada nggak sih orang yang Kakak lagi pengen banget nih collab sama dia, cuman belum kesampaian? Kalau pengen collab sih sebenarnya rapper luar sih. Rapper luar Indonesia nih apa luar NTT? Luar negeri. Luar negeri, waduh siapa Luar tuh? negeri Siapa tuh? ini MGK ini. Om JK, amin ya. Kita nggak MGK. pernah tahu siapa tuh nanti pas Iya, di iya. konsernya Iya. diajak kalau mereka ke Kupang Ya, atau kebetulan ke Indonesia. pernah ketemu. Oh ya, ketemu di Pernah ketemu mana? di Jakarta. Oh kirain di Jalan Bajawa. Tidak. Serius pas dia konser? Ya, pas dia konser. Sama Hailey Steinfeld ya waktu itu ya kalau nggak salah. Apa dia datang sendiri? Dia sendiri gitu. Jadi waktu itu tour albumnya dia Hotel Diablo. Itu kebetulan itu sebenarnya dia tuh nggak main juga di Jakarta, nggak jadi gitu sebenarnya. Cuman waktu itu saya nekat nih, nekat nge-DM temennya si MGK. Kebetulan dibalas juga gitu. Nah, di situ kan ada tuh poster turnya. Nah, poster tur Jakarta tuh sebenarnya disensor. Oke. Disensor karena itu masih menjadi Kayak apa ya? antara jadi nggak Antara jadi jadi gitu nggak ya? jadi gitu. Soalnya mereka kan budaya di sana kan kayak narkoba tuh kan udah biasa lah kayak gitu, ganja atau apa kayak gitu kan biasa gitu. Jadi di Indonesia kan kalau kayak gitu kan pasti ditangkap lah. Ya, nggak boleh, Nggak ya, boleh nggak boleh gitu. dicontoh. Iya. Dan akhirnya saya meyakinkan mereka, manajernya itu untuk
bikin aja di Indo gitu. Pasti bisa, dan saya kasih portofolio, ini fanbase kamu nih banyak banget gitu. Akhirnya waktu itu lucunya jadi, tapi dimajuin karena di Singapura ditolak gitu. Oke. Di Singapura ditolak dan dimajuin. Terus schedule ke Indonesia duluan. Waktu itu sempat saya kan manggung di Surabaya nih sama Bang Upi Tuan 13. Oke. Main sama Tuan 13. Terus lihat nih info dari teman aku bilang di reschedule. Nah, reschedule-nya besok. Akhirnya langsung booking pesawat, langsung terbang buru ke Malang, pesawat Malang langsung terbanglah ke Jakarta gitu. Malamnya langsung nonton tuh. Oh, keren banget. Malamnya langsung nonton. Akhirnya jadi juga, dan dia konser di Jakarta tuh emang kita pakai sistem apa ya, nyamar ya dia. Jadi dibikin isu konsernya si Afgan. Oke. Jadi pada saat kita naik taksi gitu ke tempat konsernya, si Pak sopir bilang, oh nonton Afgan ya? Afgan, kita bilang MJK Pak, MJK kayak gitu. Akhirnya ya mereka bilang, oh di isu-isu katanya bilang Afgan gitu. Akhirnya ya sudah, pas kesana jadi kita nonton, gila sih konser. Keren banget ya. Tapi sempat foto nggak nih sama MGK? Sempat foto, sempat tukeran merchandise juga. Serius? Serius. Wah, boleh tuh nanti kita lihat fotonya, pasti ada dong di Ada Instagram videonya. ya. Ada videonya juga. Ada videonya juga, nanti bisa Nanti, kita saksikan siap. di Instagramnya Kak Excel. Bolehlah sedikit lagunya MGK, dikit ya? Dikit. Yang kakak paling suka deh. Oh, Bad Things. Coba, silakan. Nothing so bad. If it feels good, so you come back. Like you know you would. We both wild. In the night young. You my drug. Bring me to my face numb. Oke, Wah, itu keren. doang. Kak Excel gila, keren banget karya-karyanya. Terus kayak udah melalang buana, nggak nyangka banget sih jujur. Tapi keren. Maksudnya tidak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Iya, benar. Dan alhamdulillahnya kakak dikasih kesempatan yang keren banget nih. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lihat videonya Kak Excel ketemu sama MGK. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapote Babung di podcast TVRI NTT. Ini dia The Timor. Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang, walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Setiap saat, oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, hanyut di dalam sepi. Kasih, jangan kau pergi. Yes, masih di Bapote, Omong di podcast TVRI NTT. Ini gimana pemirsa? Udah ngecek Instagramnya Kak Excel? Karena belum percaya, no pick hoax. Oke, kita tunjuk ini dia video Kak Excel ketemu sama Machine Gun Kelly, guys. Boleh ditunjukkan di layar videonya?
Nah, ini dia Kak. Gimana ceritanya Kakak bisa ketemu? Oke lah, kita udah dengar nih cerita Kakak hubungin temennya, terus Kakak bener-bener ketemu udah pakein kalung puyeng deh pala Barbie. Itu gimana Kak ceritanya? Silakan. Jadi ya namanya usaha tuh pasti ada hasil. Setuju. Pasti ada hasil. Oke. Makanya waktu itu memang kebetulan Tuhan kasih malaikat jatuh. Terus akhirnya saya ke hotelnya dia. Kita kebetulan kan saya sudah kenal tuh beberapa teman-temannya. Gitu. Udah kenal. Akhirnya saya di sana tuh sekitar 5 hari di hotelnya. Di hotelnya 5 hari. Kebetulan dia nggak ada jadwal kan jadwalnya dimajuin tuh. Jadwalnya dimajuin dan dia punya 1 minggu untuk terbang ke Thailand. Jadi akhirnya selama 5 hari itu saya kayak orang Kupang bilang tepa dia tuh. Oke. Tepa dia di hotel. Cuman nggak dapat. Tapi cuman ketemu teman-temannya. Dia selama 5 hari itu saya ketemu sama kru-krunya dia aja gitu. Jadi Kakak tinggal tuh di hotelnya dia? Saya duduk tunggu di lobi gitu. Tunggu di lobi. Akhirnya akrab lah sama anggotanya tuh, pengiring bandnya tuh. Nah, akhirnya mereka pun tanya, kamu ketemu siapa? MGK. Saya bilang, iya mau ketemu MGK. Soalnya sudah lama sekali, pengen cerita lah, pokoknya ada lah kayak gitu. Akhirnya mereka bilang, dia lagi quality time gitu. Soalnya dia itu tipikal orang yang habis nyanyi, mau kayak di kamar sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi teman-temannya tuh biarin aja gitu kayak dia di kamar. Akhirnya pas hari terakhir mau ketemu itu saya tunggu tuh dari sore sampai pagi jam 10. Wow. Gila. Nekat sih nggak tidur. Nekat, nggak tidur. Dan kebetulan saya ngajak teman saya kan ada 6 orang buat support sistem gitulah. Akhirnya ada tuh fanbase yang lain tuh datang, tapi mereka justru nyerah gitu, nyerah bahwa bilang itu kayaknya MGK nggak datang deh. Akhirnya mereka pulang gitu, pagi itu udah pulang. Tapi saya bilang, aduh, jangan nyerah Masih gitu nunggu aja, deh tunggu aja. Pokoknya feeling saya nih pasti dia akan berangkat gitu. Soalnya sempat tanya-nanya juga kan, berangkat jam berapa gitu. Mereka bilang pagi gitu, jam 10. Jadi pas akhirnya turun, ketemulah dia. Akhirnya turun, ketemu, nggak nyangka gitu, speechless, nggak bisa ngomong. Langsung say hi. Langsung say hi gini-gini. Terus ternyata kisah hidupnya dia tuh hampir sama kayak saya gitu. Dan akhirnya sudah saya kan bingung tuh mau kasih apa gitu, mau ngomong apa, mau kasih apa gitu. Masa saya ketemu dia saya gak buat apa-apa, sesuatu yang Akhirnya dikasih apa? akhirnya refleks saya buka kalungnya. Oke. Kebetulan kalungnya hampir sama. Oke. Saya buka kalung langsung Kasih lah ke dia. kasih ke dia. Terus Dan dia dipakein. Keren banget. kayak gitu. Wah nggak nyangka sih, tapi hebat. Semoga ini juga bisa jadi motivasi ya buat kita semua. Kalau emang punya idol, berdoa dan berusaha. Siapa tahu kita bisa menjadi Kak Excel selanjutnya yang bertemu dengan idola kita. Amin ya robbal alamin. Kak Excel, last words nih, karena kita nggak nyangka nih udah 1 jam ngobrol. Nanti kalau kakak keluar album lagi, boleh saya izin ya ngundang ke sini lagi. Oh siap. Pesan mungkin buat anak-anak muda di luar sana yang punya cita-cita yang sama atau yang sekarang lagi struggle sama untuk menemukan passion dan lain-lain. Silakan. Kalau untuk anak-anak muda semua, jadikan beta contoh, karena beta juga berasal dari bawah dan sampai sekarang ini beta masih berproses. Jadi ingat, proses sonde akan mengingati besong hasil. Itu saja. Yes, itu tadi dari Kak Excel. Thank you so much Terima udah kasih, main ke sini. Ada The Timor juga yang udah mengiringi kita selama program Bapote di hari ini. Jangan lupa seperti kata Kak Excel, harus terus berusaha karena mimpi pasti jadi nyata. Saya Hilmi Muksin, sampai jumpa di Bapote selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai jumpa.